Setiap fase Piala Dunia akan selalu punya cerita menarik yang tak akan terlupakan di benak para pecinta sepak bola. Tak terkecuali beberapa peristiwa menarik yang terjadi di babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar kali ini. Dari mulai rekor, kejutan serta hal-hal ikonik telah menjadi sejarah baru yang akan dicatat di buku besar Piala Dunia. Berikut beberapa catatan menarik babak 16 besar Piala Dunia 2022 yang akan selalu dikenang. Ketika semua tim unggulan memastikan lolos ke perempat final, tidak halnya dengan Spanyol, La Furia Roja secara mengejutkan kandas dan pulang kampung. Padahal di laga fase grup, Spanyol berhasil menang telak 7-0. Namun anak asuh Enrique harus bertekuk lutut di hadapan Maroko di babak 16 besar melalui adu penalti. Spanyol yang menguasai bola 63% lebih, tapi tetap tak bisa ciptakan gol, membuat Luis Enrique jadi sasaran tembak. Sampai-sampai kasus tidak dipanggilnya De Gea, Ramos dan Thiago kini mulai menjadi alasan bagi kesalahan Enrique. Namun Enrique pasang badan. Ini adalah tanggung jawab penuh saya. Kami mengakui sulit dalam pertandingan ini dan kami tetap bangga pada skuad saya. Catatan mengejutkan telah ditorehkan sang pembunuh Spanyol yakni Maroko. Skuad besutan Walid Regragui di luar dugaan mampu mengejutkan di babak 16 besar dengan memulangkan sang juara dunia 2010 Spanyol. Kelolosan dramatis lewat adu penalti ini membuat kagum dunia. Maroko di Piala Dunia 2022 hingga babak 16 besar menjadi tim yang baru kebobolan sekali dan belum terkalahkan. Rekor lain pun bermunculan. Maroko menjadi tim Afrika keempat setelah Kamerun, Senegal dan Ghana yang bisa lolos ke perempat final Piala Dunia. Mereka juga satu-satunya tim Afrika Utara yang bisa ke perempat final. Rekor sebagai tim Afrika pertama yang menang lewat adu penalti pun mereka torehkan. Berkat momen-momen yang terjadi ketika Maroko lolos ke perempat final tersebut, mereka mampu meraih hati para fans, terutama yang beragama Muslim. Momen tersebut diantaranya apa yang dilakukan oleh Hakimi maupun sang pelatih Walid, yang notabene seorang Muslim. Mereka berdua menunjukkan ketaatannya kepada sang ibu dengan memeluk dan menciumnya setelah laga usai. Selain itu, sujud syukur seluruh pemain sambil berfoto dengan bendera Palestina juga menjadi momen ikonik tersendiri. Sebelum laga kontra Swiss, Cristiano Ronaldo sudah diterpa isu tak sedap. Ia dianggap tidak menghargai sang pelatih Fernando Santos. Oleh karena itu, isu lain pun muncul kala Santos mencadangkan Ronaldo di babak 16 besar. CR7 dianggap tidak respect dan akhirnya dicadangkan. Namun Santos membantah hal itu. Ia berdalih mencadangkan Ronaldo hanya karena taktik saja. Tidak ada masalah. Yang luar biasa, meski mencadangkan Ronaldo, Selecao tetap bisa menang atas Swiss. Tak tanggung-tanggung, anak asuh Santos berpesta 6 gol ke gawang Yann Sommer dan hanya mampu dibalas 1 gol oleh Swiss. Setelah laga usai, Ronaldo yang akhirnya dimasukkan pun kembali membuat ulah. Ia tertangkap kamera meninggalkan lapangan lebih cepat dari teman-temannya yang sedang bersuka cita merayakan kelolosan timnya ke perempat final. Berikutnya ada cerita sesaat menjelang laga 16 besar Inggris versus Senegal, di mana pemain sayap inti Inggris, Raheem Sterling tiba-tiba memilih untuk pulang ke Inggris. Hal itu terjadi karena rumah Sterling yang terletak di daerah Surrey tiba-tiba kerampokan. Sampai saat ini peristiwa itu masih diselidiki pihak polisi setempat. Sterling memilih pulang ketimbang membela The Three Lions yang akan berlaga melawan Senegal di babak penentuan. Alasannya karena ia ingin memastikan keamanan keluarga serta kerugian yang diterima akibat peristiwa tersebut. Southgate dan FA pun menyetujui izin pemain tersebut kembali ke Inggris. Keluarga dan keamanannya adalah yang utama.
Sampai sekarang menjelang partai melawan Prancis di perempat final, Sterling belum juga dikabarkan apakah akan kembali lagi ke Qatar atau tidak. Berikutnya ada kisah heroik para wakil Asia yang kali ini memecahkan rekor dengan 3 wakilnya yang menembus babak 16 besar. Jepang, Korea Selatan, dan Australia berjuang sampai titik darah penghabisan di babak ini. Namun sayang kisah heroik 3 wakil Asia itu berhenti sampai di babak ini. Dari ketiganya yang lebih ikonik tentu timnas Jepang. Mereka di Piala Dunia kali ini banyak mendapat pujian karena sikap mereka di dalam dan di luar lapangan, terutama sang pelatih Hajime Moriyasu. Sikap membungkuk pelatih Jepang tersebut seusai kalah melawan Kroasia sangatlah penuh makna. Dia melakukannya dengan gerakan tradisional khas Jepang yang bertujuan untuk meminta maaf dan mengungkapkan rasa terima kasih. Gerakan itu sering dikenal di Jepang seikere. Dari partai Prancis versus Polandia terdapat rekor baru yang terpecahkan. Kemenangan fantastis Prancis 3-1 tersebut terasa spesial bagi bintang mereka, Kylian Mbappe. 2 golnya mengantarkan Prancis sementara terhindar dari kutukan juara bertahan. Les Blues melangkah ke perempat final dan akan menghadapi Inggris. 2 gol Mbappe ke gawang Szczęsny itu merupakan gol ke-9-nya di ajang Piala Dunia. Artinya, jumlah gol itu telah melewati jumlah gol dari legenda hidup Brazil, Pelé, yang hanya mengoleksi 7 gol. Di usia yang masih 24 tahun, ia juga menjadi pemain termuda yang mengoleksi gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor baru lain juga terjadi di partai Argentina versus Australia. Lionel Messi kembali tak henti-hentinya menciptakan rekor baru. Selain ia berhasil mengantarkan La Albiceleste melangkah ke perempat final, laga melawan Australia merupakan laga ke-1000 Messi selama karirnya. 1 gol Messi di laga itu pun menjadi gol ke-789 selama karirnya. Yang lebih spesial lagi, ini adalah gol pertama Messi di babak knockout Piala Dunia, sekaligus gol yang membuatnya melangkahi Maradona yang hanya mencetak 8 gol. Kini Messi sudah mengoleksi 9 gol bersama timnas Argentina. Hanya selisih 1 gol untuk melewati gol Gabriel Batistuta yang berjumlah 10. Selain rekor Messi di partai Australia melawan Argentina, pemandangan ikonik juga terjadi setelah laga ini usai, di mana para punggawa Socceroos satu persatu bergantian ingin berfoto dengan pemain idolanya yang juga sekaligus menjadi lawan mereka, Lionel Messi. Terlihat di lorong stadion pemain Australia, Marco Tilio dan Joel King bergantian meminta berfoto bareng pemilik 7 kali Ballon d'Or tersebut. Keberuntungan juga menaungi pemain Australia lainnya, Cameron Devlin, yang bisa bertukar jersey dengan Messi. Tak ketinggalan juga pemain lain seperti Keanu Bakus yang juga sempat berfoto bersama La Pulga. Pemandangan ikonik lain juga terjadi di partai Brazil versus Korea Selatan. Di balik kemenangan telak tim Samba 4-1 terlahir sebuah tarian ala Samba oleh beberapa pemainnya setelah mereka mencetak gol. Tak ketinggalan, Tite sang pelatih pun ikut dalam luapan tarian tersebut. Namun seketika tarian tersebut dikomentari pandit dari Inggris, Roy Keane, sebagai sebuah bentuk penghinaan bagi Korea Selatan. Keane menyatakan bahwa sikap Brazil itu layaknya tayangan televisi ajang pencarian bakat menari di Inggris, Strictly Come Dancing. Namun Tite angkat bicara soal hal tersebut. Ia menyangkal perkataan pandit Sky Sports tersebut. Bagi Tite, tarian itu adalah hal yang wajar. Tarian itu tidak ada kaitannya dengan interpretasi lain selain kebahagiaan tim maupun perayaan kinerja kami.